Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan dan semoga kalian juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Tetapi sebelum belajar kaidah pencacahan, mari kita perhatikan dulu. Kita perhatikan tentang apa aja yang kalian harus lakukan. Mari kita lihat video yang akan Ibu tayangkan ini. Itu di sana nanti akan terdapat apa-apa saja yang harus kalian perhatikan dan kalian lakukan. Sekarang kita mulai materi kita. Materi kita yaitu tentang kaidah pencacahan. Itu tentang kaidah pencacahan ya. Jadi sebelum kita memulai tentang kaidah pencacahan ini, mari kita perhatikan pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar pada materi hari ini menganalisis aturan pencacahan, aturan pengisian tempat, aturan perkalian, dan aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Tapi Ibu batasin, untuk hari ini kita hanya membahas tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan pengisian tempat, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Jadi, dua itu yang harus kalian capai pada materi hari ini. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kalian diharapkan dapat menjelaskan aturan perkalian dan pengisian tempat, menganalisis aturan perkalian dan pengisian tempat melalui masalah kontekstual, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian dan pengisian tempat. Ibu ingatkan, masalah kontekstual itu adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita udah tahu ya. Sekarang kita masuk ke manfaat. Apa yang kalian dapatkan manfaatnya dalam mempelajari kaidah pencacahan ini? Jadi kita lihat. Jadi untuk manfaatnya itu kita lihat dari langsung ke kehidupan sehari-hari ya. Nah, pertama untuk menyusun kode kendaraan bermotor. Jadi
Tahu kalian kode kendaraan bermotor? Yaitu plat-plat yang ada di kereta kalian, yang ada di mobil, itu adalah kode kendaraan bermotor. Jadi kaidah pencacahan itu gunanya pertama untuk menyusun kode kendaraan bermotor. Kedua, untuk membentuk banyaknya nomor pada kartu prabayar. Untuk tahu kalian dengan nomor HP kalian, itu pun pakai konsep kaidah pencacahan. Nanti kalau kita udah masuk materi, langsung nanti kalian tahu itu. Ketiga, menyusun nomor KK atau HP, KTP. Nah, jadi manfaatnya tuh dapat menyusun nomor KK atau KTP. Jadi bisa kita simpulkan manfaat dari kaidah pencacahan ini yaitu memudahkan kita untuk membantu menyusun objek-objek ya dalam suatu kejadian atau suatu penelitian ya bisa itu jadi dipakai perusahaan-perusahaan untuk memudahkannya membentuk banyaknya nomor pada kartu prabayar, KTP, KK itu menggunakan konsep kaidah pencacahan. Jadi rasa ibu untuk manfaatnya paham ya kita semua. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Oke. Materi pembelajarannya yaitu pertama akan ibu kasih kalian sesuatu atau kasus ya, bukan masalah yang udah sering terjadi muncul dalam kehidupan. Pernahkah kalian menemukan kode kendaraan bermotor yang sama di daerah kalian? Tahukah kalian berapa banyak kode kendaraan bermotor di daerah kalian? Tahukah kalian cara menghitung banyaknya kode kendaraan yang dapat dibuat di daerah kalian? Daerah lain di provinsi kalian atau bahkan di Indonesia ya. Nah, kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan mempelajari materi kaidah pencacahan. Oke. Gambarnya ya. Jadi tadi kita udah mengetahui manfaat kaidah pencacahan. Yuk, siapa yang dapat menyimpulkan pengertian dari kaidah pencacahan? Kita hubungkan dengan permasalahan yang Ibu kasih ini, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kasih ini dengan manfaat yang Ibu berikan sebelumnya. Oke, sama-sama ya. Kaidah pencacahan adalah bagian dari kombinatorik yang merupakan salah satu cabang dari matematika. Kaidah pencacahan merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunan. Saat ini, teori kombinatorik ini diterapkan pada bidang ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu komputer, dan lain sebagainya yang saat ini terus berkembang dengan pesat. Kalian lihat penerapannya juga sudah ada di perusahaan-perusahaan besar ya, seperti perusahaan kartu prabayar, seperti pemerintahan dalam menyusun KK dan lain-lain. Jadi itulah kaidah pencacahan, yaitu cabang ilmu ya yang aturan untuk menghitung banyaknya tanpa kita harus merincikan satu-satu. Bayang kalian kalau harus menyusun satu-satu tanpa adanya konsep kaidah pencacahan ya rumit, oke? Sekarang kita lanjut. Kita lanjut untuk aturan perkalian dan penjumlahan atau pengisian tempat. Sekarang kita aturan perkalian dulu ya, aturan perkalian. Nah, Ibu punya lagi suatu masalah ya. Jadi masalah ini pertama kita Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna, yaitu coklat motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam. Seperti gambar di bawah ini. Nah,
Faisal itu punya baju 3, punya celana 2, bajunya 4 ya, jadi yang dipakainya 1. Jadi sekarang permasalahannya, dapatkah kalian menolong Faisal untuk menentukan banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal? Ayo, siapa yang bisa membantunya? Oke, kita kerjakan sama-sama ya untuk permasalahan Faisal ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan Faisal ini, kita harus menentukan ruang sampel, anggota ruang sampel dari pertama baju Faisal. Baju Faisal adalah B, coklat kotak. Tadi yang dipakainya adalah coklat kotak. 2, hijau, biru, dan abu-abu. Dapat ditulis dengan sederhana CK, HJ, B, A, terlindung sama ibu ya, simak aja. Oke, kedua kita ruang sampel celana Faisal adalah C, kita anggap C, boleh X, boleh Y, apa aja. Yaitu coklat, biru, hitam. Yang coklat tadi dipakainya. Atau C sama dengan CK, B, dan H. Oke, setelah itu kita dapat membuat tabelnya untuk mencatat semua setelan baju dan celana yang berbeda seperti berikut. Ada baju coklat kotak, hijau, biru, abu-abu, celananya coklat, biru, hitam. Kita pasangkan silang coklat kotak, misalkan CK sama coklat CK. Nah, hijau sama coklat CK hijau. Pokoknya kita pasangkan semuanya. Kita pasangkan ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sampailah dapatlah sesuai dalam kotak ini. Paham ya? Bisa ya. Di SMP juga udah pernah kita pelajarin. Oke. Dari tabel di atas kita lihat, kita hitung ini ada berapa kemungkinannya? Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12 ya. Jadi, kalau kita hubungkan dengan banyaknya baju celana berbeda yang dimiliki Faisal, maka kita bisa menuliskan 12 sama dengan 4 dikali 3. 4 baju Faisal, 3 celana Faisal. Jadi dapatlah dia 12. Oke, dari masalah di atas memberikan gambaran mengenai mencaca, yaitu disebut aturan perkalian yang kita bahas tadi. Jadi ini siapa yang bisa menyimpulkan apakah aturan perkalian itu? Ayo kita simpulkan. Secara khusus, aturan perkalian berbunyi sebagai kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama dalam N dan N cara. Jadi, untuk aturan perkalian ini dapat kita lakukan konsepnya jika kejadian itu sama terjadinya dalam waktu yang sama. Jadi Pak Isa memakai baju yang sama dengan celana, kan pakainya barengan. Kalau dia pakai baju saja tidak pakai celana, itu tidak bisa kita kalikan seperti ini. Atau kejadian kecelakaan di Medan dengan di Jawa itu nggak bisa kita kalikan. Itu tidak termasuk dalam kasus konsep kaidah pencacahan aturan perkalian. Paham ya? Ini rasanya sudah paham. Contoh lain dari aturan perkalian di atas ini pernah kita pelajari sampai SMP. Pelemparan mata uang
uang logam dan dadu secara bersama-sama. Jadi lempar secara bersama-sama itu juga memakai aturan perkalian dalam kaidah pencacahan. Oke. Sekarang kita kedua. Kasus kedua ini kita adalah aturan pengisian tempat. Di awal pembelajaran tadi kita sudah membahas tentang manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendata banyaknya kartu prabayar AS. Kita contohkan AS ya, Ibu ambil merek AS yang dapat digunakan oleh pelanggan kartu prabayar AS di Riau yang kartunya mempunyai kode 65. Berapa banyak kartu AS yang dapat disusun yang memiliki kode 65. Di sini Ibu batasi permasalahannya tidak panjang. Nanti dari satu permasalahan ini kita bisa mengalihkan beberapa kode-kode lainnya. Kita jadi batasi dengan kode ini dan kita batasin dengan kartu prabayar yang ini. Jadi tidak semua gado-gado di sini ya. Oke. Sekarang kita susun langkah-langkah mengerjakannya. Pertama, kita harus menganalisa angka yang dapat disusun dalam nomor HP tersebut. Angka ya, angkanya ada angka berapa saja? 0 sampai 9. Kenapa 0 sampai 9? Karena yang angka kita itu kan yang bisa disusun itu cuma 0 sampai 9. Kalau 10 itu kan pengulangan dari 1 dengan 0. Oke, yang kedua adalah kartu AS itu memiliki 12 angka. 12 angka. 12 angka 0, 8, 1, 2, 6, 5 dan bla 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 sampai 12 angka. Kalau kalian amatin, Bu ada yang 11 angka. Ya, kita batasi dengan yang 12 angka yang sekarang yang keluar itu adalah 12 angka ya. Ketiga, kartu AS itu ada kodenya tadi, Ibu batasin dengan kodenya 0852, 0853, 0823 dan sebagainya ya. Jadi Ibu batasin kita ambil satu kode saja yaitu 0852. Ada berapa itu kalau dihitung jumlah angkanya? 0182532. Berarti ada 4. Ada 4 angka jumlah angkanya ya. Keempat, kode yang mau didata itu yaitu kode Riau 65 tadi Ibu batasi juga. Berarti ada 2 angka 6 dengan 5. Berarti ada jumlahnya 2 angka. Kelima, kita harus mengurangi jumlah semua angka yang akan disusun, yaitu 12 angka jumlah keseluruhan itu dikurangi dengan 4 angka kodenya dan 2 angka dari kode Riau. Jadi kosong itu yang kenapa kita kurangi dengan 6 tadi, karena itu semuanya sama. Itu tidak ada beda-beda, kan sama. Kalian punya kartu itu sama dengan kawannya jika kodenya sama itu pasti ada yang sama. Jadi itu kita kurangi. Jadi jumlahnya kurangannya adalah 6. Berarti angka yang akan disusun dari angka 0 sampai 9 menjadi angka yang boleh berulang, tetapi berbeda karena nomor HP kita diketahui angka-angkanya terdapat angka yang sama. Jadi ada kita punya nomor HP misalnya 0852653333 atau 658222 atau dan sebagainya. Jadi ada angka-angka yang berulang. Itulah yang dikatakan kadang nomor cantik ya. Nah, itu memang ada. Kalau kita susun pasti ketemu nomor yang seperti itu. Sekarang kalian perhatikan tabel ini. Ada 08, ini adalah untuk cara kita mengisikannya. Ini Ibu masukkan dulu. Jadi untuk dia ada 12 tabel, 12 kotak. Itu yang harus kita masukkan berapa kotak. Tapi yang ini kita batasin karena di sini itu adalah kode-kodenya ya. Nah, ini adalah kode-kodenya. Sekarang kita mengisinya 6 kotak ke belakang karena di sini ada 6. Berarti ada berapa? Jumlah angka. Ingat di garis bawain itu adalah jumlah angka. Bukan angkanya, tapi jumlah angkanya. Dari 0 sampai 9 itu bisa dimasukkan ke kotak ke-7 itu berapa? Nah, berarti ada 10 angka.
karena 0 sampai 9 itu boleh saja masuk semuanya ke dalam pengisian pada kotak pertama, kotak ketujuh. Bukan 10 itu angkanya ya, tapi jumlah angkanya. Misalnya kotak itu kita masukkan dengan angka 0, berarti 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, dan seterusnya. Ada 10 angka. Yang kedua juga 10. Kenapa Bu juga 10? Karena yang ketujuh ini, kotak ketujuh ini boleh berulang. Jadi makanya dia angka yang sama juga boleh dimasukkan ke yang kotak kedua, karena kita lihat, perhatikan, nomor HP itu ada yang sama-sama. Ketiga juga 10, 4 juga 10, dan kelima juga 10, sampailah ke 6 ada 10 angka juga, jumlah angka yang boleh dimasukkan. Kalau dia nanti dibilang tidak boleh sama atau harus berbeda, di sana kita tidak masukkan, tidak boleh 10. Berarti yang sudah dimasukkan ke yang kotak 7 itu tidak boleh lagi dimasukkan ke kotak 8. Oke, terlihat pada tabel di atas, 085265 itu tidak perlu disusun lagi karena itu semua pelanggan prabayar kartu AS mempunyai kode yang sama untuk satu wilayah. Yang perlu dihitung yaitu angka setelah angka kode tersebut, yaitu bukan angkanya ini ya, jumlah angka ya, 10 kali 10 kali 10 sampai 6 kali, yaitu 1 juta. Jadi banyaknya nomor yang bisa disusun itu adalah 1 juta nomor untuk satu kode wilayah dan satu kode kartu tersebut. Itu juga dapat juga kita untuk kartu prabayar lain ya, bukan hanya untuk Telkomsel, tapi bisa juga Indosat dan semuanya dia memakai teori yang sama. Oke. Setelah kita memberikan, kita sekarang penjelasan kenapa bisa kita mengisi kolom itu dengan angka 10. Karena angka 0 sampai 9 itu jumlahnya 10 dan setiap banyak angka yang mau kita susun menjadi sebuah nomor yaitu ada 10 angka, yaitu angka 0 sampai 9. Dan tempat yang belum terisi ada 6 tempat lagi, jadi kita langsung mengalihkan 10 sebanyak 6 kali, yaitu 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10, yaitu berjumlah 1 juta, yang artinya untuk satu kode area dan kode nomor sebanyak 1 juta nomor yang dapat disusun. Karena nomor kartu yang ditanya adalah kartu AS yang mempunyai kode 65 sebanyak 3. Tadi ada 3 kan, 0852, 0823 dan 0822. Jadi 3. Jadi langsung kita masuk kalikan aja 3, yaitu 3 juta, 3 kali sejuta. Kalau nanti kodenya itu sampai 45, itu berarti kita kalikan saja sebanyak itu. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa nomor kartu prabayar AS yang memiliki kode 65 yang dapat disusun yaitu sebanyak 3 juta kartu. Jadi hal ini berlaku juga untuk kode-kode yang lain. Kalau kita analisis, kenapa perusahaan kartu prabayar memberikan kode-kode yang berbeda setiap perusahaan dan setiap perusahaan memberikan kode setiap daerah? Karena sebenarnya nomor yang akan disusun itu terbatas, yaitu cuma 1 juta nomor. Sehingga kalau tidak diberikan kode-kode ini akan berbenturan satu sama lain dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan bertambahnya pelanggan kartu prabayar akan semakin ditambah pula kode-kode tertentu yang lebih banyak. Jadi kita bisa perhatikan ya, kode-kodenya itu semakin hari semakin bertambah karena pengguna dari kartu prabayar ini sekarang semakin meningkat dan semakin meningkat. Jadi dia tidak bisa mengcover dengan kode itu saja. Kalau cuma kode itu saja nanti berbenturan antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa diberikan kode-kode. Oke. Kita ambil kesimpulan dari kasus kedua tentang kaidah pencacahan. Di situ berarti kesimpulannya yaitu aturan itu kaidah pencacah menurut aturan pengisian
tempat. Coba kalian definisikan apa itu aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek untuk menempatin tempatnya. Jadi aturan pengisian tempat ini dia masih ada hubungan dengan aturan perkalian ya, tapi di sini lebih ke cara pengisian tempatnya yang dibahas. Jadi tadi kan ada syarat-syarat tertentu tadi seperti kode itu syaratnya bolehkah berulang atau tidak. Jadi nanti soal-soal lain juga seperti itu harus diperhatikan syarat-syaratnya. Jadi kita akan ketemu dengan soal-soal yang akan Ibu sajikan lagi. Ini kita baru membahas tentang aturan perkalian dan aturan pengisian tempat. Untuk aturan selanjutnya itu akan kita bahas di next video berikutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal ya atau evaluasi. Jadi di sini ada latihan soal. Soal pertama itu nanti kita langsung bahas bersama-sama yang ini. Nanti soal-soal berikutnya kita bahas di berikutnya ya. Kalian bahas di rumah. Ini ada 3 soal yang akan kita bahas bersama-sama. Akan disusun nomor telepon rumah yang terdiri atas 6 angka. Dengan ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Jadi syaratnya di sini berbeda dengan tadi. Di sini syarat angka pertama tidak boleh 0. Tentukan banyaknya nomor telepon yang dapat dibuat dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika angka-angkanya boleh berulang, maka berapa banyaknya yang dapat kita susun? Oke, sekarang kita ke pembahasannya. Kita sama-sama membahas, perhatikan betul-betul apa yang Ibu bahas ini. Nanti ada latihan untuk kalian. Oke. Untuk penjelasannya, sekarang kita ambil tadi soalnya diketahui banyak nomor telepon yang terdiri atas 6 angka. Dengan angka 0 tidak boleh menjadi angka pertama. Dapat dibuat dari angka-angka 0 sampai 9 jika disebutkan angka-angkanya boleh berulang ya. Jadi tadi boleh berulang Sekarang angka pertama ada berapa yang bisa masuk? Tadi kita kalau dari kolom-kolom tadi ada berapa? Ada 9. Kenapa Ibu 9, Bu? Karena 0 tidak boleh dimasukkan. Katanya angka pertama tidak boleh ada angka 0. Jadi hanya boleh 1, 2, 3, 4 sampai 9. Itu jumlahnya adalah 9. Angka kedua ada 10. Kenapa Bu 10? Karena 0 sudah boleh masuk untuk ke angka yang kedua. Jadi 0 boleh masuk. Jadi 0 dihitung. Jadi 0 sampai 9 itu jumlahnya adalah 10. Angka ketiga adalah 10 juga. Sama konsepnya dengan angka kedua karena dia boleh berulang. Kalau tadi tidak boleh berulang, berarti angka 10 itu tidak boleh bukan 10 lagi, jumlahnya adalah 9. Atau apa ya? Oke. Sekarang angka keempat juga ada 10, angka kelima ada 10, angka keenam ada 10. Jadi nomor telepon yang dapat dibuat adalah tadi kita menggunakan konsep aturan pengisian tempat. Sekarang kita menggunakan konsep aturan perkalian karena sudah dapat angka-angka yang mau dihitung, yaitu 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 900.000 nomor telepon. Sekarang kita cek kebenaran dari soal tadi. Kita cek soal kebenarannya ya. Tadi berapa? 900.000. Kita cek benar atau tidak ya? Yeay, benar. Jadi kita
Lanjut soal kedua. Soal kedua, dalam suatu kelas akan diadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Apabila calon ketua kelas ada 6 orang, calon sekretaris ada 4 orang, dan calon bendahara ada 3 orang. Ada berapa susunan pengurus kelas yang mungkin terbentuk? Nah, jadi ini ada berapa? Ini kita masih pakai konsep apa nih kalau kalian tahu? Yo, ini adalah konsep aturan per kali dan karena situ tidak ada syarat-syarat ya. Sekarang kita bahas lagi untuk yang kedua. Kita bahas ya. Untuk yang kedua, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita tulis cara pemilihan untuk ketua kelas yaitu sebanyak 6 orang. Angka kedua, tulislah cara pemilihan untuk sekretaris yaitu 4 orang. Untuk bendahara, angka ketiga, pemilihan untuk salah ibu itu bendahara yaitu 3 orang. Lalu kita kalikan aja langsung. 6 kali 4 kali 3 sama dengan 72. Rasa ibu kalian udah paham sekali kalau ini ya. Jadi nggak perlu ibu ulang. Kita langsung aja. Kenapa Bu? Karena tadi di sana tidak ada syarat-syarat yang harus mengharuskan kalian menghitungnya dengan cara yang berbeda. Jadi kita tes lagi, benar nggak ya jawabannya? Coba tadi ya. Kita lihat, benar nggak ya? Alhamdulillah, benar lagi. Jadi udah paham ya untuk 2 soal ini, gampang ya. Yuk kita coba lagi soal yang lebih lagi untuk analisisnya. Sekarang sebuah plat nomor mobil di suatu daerah terdiri dari sebuah huruf. Nah, sekarang udah campur ya, tidak angka lagi, huruf. Diikuti 4 angka dan diakhiri sebuah huruf di mana angka 0 tidak boleh menempati posisi pertama. Ada berapa plat nomor mobil yang dapat dibentuk? Ini juga 0 tidak boleh karena jarang plat mobil itu ada 0 posisi pertamanya ya. Jadi ada huruf lagi, diakhiri dengan huruf, diawali dengan huruf. Ayo kita bahas soal ketiga ini. Oke, kita next untuk pembahasan soal ketiga. Oke, kita bahas untuk soal ketiga ini. Ini soalnya tadi ya. Jadi plat nomor mobil terdiri dari sebuah huruf, diikuti 4 angka, dan diakhiri sebuah huruf. Banyak huruf, ada 26. Kenapa Bu 26? Abjad kita kan ada 26 tuh. A sampai Z itu dihitung ada 26. Dan banyak angka ada 10 buah, yaitu 0 sampai 9. Misalkan kotak berikut mewakili plat mobil. Kita kasih di sini ada huruf pertama, angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, huruf terakhir. Ayo lanjut. Jadi posisi huruf pertama bisa dipilih dengan 26 karena jadi tidak ada syarat angka huruf apa aja yang boleh masuk. Semuanya boleh masuk. Jadi angka yang ini kita isi 26. Sekarang angka pertama. Angka pertama itu ada 9 pilihan. Kenapa? Karena angka 0 ini tidak boleh masuk. Jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Oke. Angka kedua itu kita isi dengan 10 angka. Kenapa dengan 10 angka? Karena 0 dah boleh masuk. Kayak tadi soal yang pertama ya. Jadi ada 10 angka. Kita isi angka keempat. Angka keempat juga 10 karena sama konsepnya dengan angka ketiga. Dan huruf terakhir. Angka keempat ya 10 sama tadi. Huruf terakhir kita isi dengan 26 pilihan. Kenapa Bu 26 pilihan? Karena tidak ada syarat tertentu yang mengharuskan huruf apa aja yang tidak boleh masuk. Jadi semuanya masuk. A sampai Z boleh dimasukkan semua. Oke, jadi banyak plat nomor mobil yang dapat dibentuk adalah 26 kali 9 kali 10 kali 10 kali 26, yaitu sebanyak 6.084 6.084.000 plat. Banyak ya.
Jadi itulah tadi untuk pembahasannya kita coba lagi. Kita coba benar apa enggak. Oke, kita coba lihat benar apa enggak yang kita. Oke, jadi Bapak 6.084.000. Oke, benar. Oke, dengan benarnya soal ketiga ini berarti pembahasan kita hari ini selesai. Untuk kaidah pencacahan dengan kaidah pencacahan yaitu aturan perkalian dan aturan pengisian tempat. Untuk aturan selanjutnya itu penjumlahan, permutasi, dan kombinasi kita nantikan di next video ke depannya. Jadi bisa kita dapat simpulkan bahwa kaidah pencacahan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dapat membantu perusahaan-perusahaan besar untuk dapat membantu perusahaan-perusahaan besar ya dalam menyelesaikan tentang aturan-aturan tadi. Jadi di sini kita untuk lebih mendalaminya kalian nanti mengerjakan game. Ada nanti Ibu kirimkan gamenya di dalam Google Classroom kalian. Jadi kalian mainkan game tersebut. Nanti kalian mainkan secara bergantian sama teman kalian dan bahas juga soal-soal yang ada di dalam game tersebut. Oke ya, jangan lupa gamenya tadi dijadikan PDF dan dikumpulkan. Alhamdulillah dengan selesainya kita menyelesaikan soal tadi dan kalian mengerjakan tugas nanti, itu berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap dengan konsep-konsep ini kalian bisa mengambil manfaatnya. Insya Allah dalam kedepannya, mudahan kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lebih mengembangkannya ke dalam aplikasi apapun nanti setelah kalian terjun dalam dunia pekerjaan ya. Jadi tetap semangat belajar walaupun belajar hanya dari rumah. Semoga Indonesia lebih membaik lagi, lebih selesai wabah-wabah penyakit yang kita alamin untuk saat ini. Dan Ibu akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.